Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adeso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang perjalanan nge-YouTube saya, teman-teman. Nah, di sini banyak sekali yang menanyakan, "Mas, perjalanan nge-YouTube Mas Timon itu seperti apa sih?" Karena di sini saya nge-YouTube itu sudah berbulan-bulan, bahkan beberapa tahun terakhir ini nggak bisa mencapai 1000 subscriber, bahkan 4000 jam tayang. Nah, Mas Timon ini kayaknya baru deh, karena setahu saya Mas Timon itu dulu ngelola sebuah blog ya. Nah, di sini teman-teman sekalian, sebenarnya pertama kali saya bekerja di dunia online itu teman-teman itu pada tahun 2017. Nah, tepatnya pada akhir 2016 itu saya mulai membuat sebuah blog atau website. Nah, gimana sih perjalanan saya nge-YouTube teman-teman mulai dari nol yang benar-benar saya nggak ngerti nge-YouTube itu mau seperti apa. Nah, kalau teman-teman lihat di channel YouTube saya ini Timon Adioso itu berfokus pada tutorial YouTube ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya itu nggak ngerti mau buat konten apa. Jadi konten saya itu ngawur, bahkan konten-konten terbaru saya atau terbaru pada saat saya pertama kali membuat konten YouTube itu sembarangan. Bahkan saya nggak tahu arahnya mau kemana seperti itu. Nah, perjalanan seperti ini teman-teman. Saya mau cerita sedikit tentang perjalanan saya mengelola sebuah blog ya. Nah, pada saat saya mengelola sebuah blog, pada saat saya membuat konten-konten dengan artikel, menulis dengan konten artikel, itu kan ada yang namanya teknik riset ya. Nah, teknik riset tersebut itu adalah sebuah kata kunci yang membuat saya berhasil di dunia blog. Nah, kalau teman-teman lihat sebelum saya saat ini, sebelum saya nge-YouTube, dulu itu saya ngelola sebuah blog atau website. Kalau contohnya itu seperti detik.com ya, itu sebuah website ya. Nah, kalau saya menggunakan blog pribadi gratisan hanya membayar domain. Kalau teman-teman bisa cek di blog saya itu namanya mastimon.com, sampai hari ini itu masih berjalan. Nah, perjalanan saya ngeblog itu teman-teman itu termotivasi dari salah satu teman saya yang saya ajarin di sebuah perusahaan. Karena dulu saya pada saat masih bekerja di perusahaan itu saya selalu membuka tutorial gimana sih caranya bekerja atau mendapatkan uang dari online seperti itu. Tapi saya nggak dapat nih teman-teman. Saya cuma bikin blog, bikin, tapi saya nggak tahu nih cara menghasilkannya. Nah, pada suatu hari saya itu ngajarin seseorang, orang dari Jawa. Nah, setelah saya ajarin, saya tuh keluar dari perusahaan tersebut dan pindah ke perusahaan lain. Ternyata dia itu teman-teman hanya beberapa bulan di perusahaan tersebut udah keluar, udah kembali ke Jawa dan bilang, "Mas, saya udah keluar, saya udah menghasilkan uang dari blog saya." Ya, saya kaget dong, saya ngajarin kok kenapa dia yang menghasilkan uang tersebut. Nah, saya termotivasi dari situ. Di akhir tahun 2016 saya genjotlah blog saya dan saya berusaha bisa mendapatkan hasil seperti punya teman saya, dan akhirnya saya bisa menghasilkan, saya bisa gajian dari blog itu pertama kali di akhir 2016, dan di awal 2017 itu sudah mulai merangkak penghasilan saya. Nah, di situ saya masih GV AdSense dengan Mas Sugeng ya, di situ. Nah, ini sampai di situ saya udah belajar ngeblog, saya udah mendapatkan hasil sampai dengan puluhan juta seperti itu dari blog saya ya, dari blog saya. Nah, itu nggak sampai di situ, karena ngeblog itu kita harus menulis artikel itu berjam-jam teman-teman, nggak mudah karena menulis satu artikel. Bahkan yang lebih apes lagi, blog kita itu kalau sudah menulis, kita publish itu di copy, habis itu diambil di blog mereka, bahkan ada yang melakukan AGC seperti itu. Nah, itu yang membuat saya melemah. Saya kalau bikin konten terus seperti ini saya merugi, apalagi kalau saya membangun sebuah branding, pasti blog saya dibuka orang terus dong. Saya pamer penghasilan, otomatis dibuka blog saya dibuka orang terus. Tetapi untuk penghasilannya itu minim, karena persaingannya akan semakin sulit seperti itu. Nah, pada saat itu saya udah mulai melihat YouTube ini punya potensi. Kenapa teman-teman? Karena orang ini sudah pada malas ngelola sebuah website, udah pada malas membaca. Nah, dari situ saya tertarik untuk belajar tentang YouTube. Nah, pertama kali saya mengelola sebuah YouTube pada saat saya membuat channel. Kalau membuat channel gampang lah ya. Kita lihat tutorial, habis itu kita praktekkan, kita buat, pasti teman-teman juga bisa. Nah, setelah saya sudah membuat sebuah channel YouTube, pertama kali saya membuat video itu adalah ini. Kalau teman-teman bisa lihat ya, 9 bangunan megah di Indonesia sama seperti di Eropa. Itu kalau teman-teman lihat itu saya mau membuat video itu seperti channel calon sarjana. Tapi saat ini channel calon sarjana itu sudah di banned ya, udah nggak ada ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini suara saya, bahkan saya ngambil gambar karena saya nggak pede ya. Saya membuat ngambil gambar, saya ngambil musik, saya bersuara, saya edit sedemikian rupa supaya terlihat profesional. Tapi yang terjadi apa teman-teman? Yang terjadi adalah viewersnya nggak naik. Karena apa?
suara saya, intonasi suara saya, habis itu kalimat yang saya ambil dari website orang lain seperti itu nggak maksimal. Saya nggak punya branding dari video saya ini. Yang berikutnya, saya membuat konten-konten. Kalau teman-teman lihat ke bawah, itu saya membuat konten-konten tentang tutorial blogger. Nah, di sini saya punya masa teman-teman, karena awal saya membangun bisnis online itu, bekerja di dunia online itu adalah membangun blogger. Jadi saya buatlah, saya dengan teknik SEO saya yang saya miliki, dengan teknik riset saya cobalah membuat tutorial tentang blogger. Nah, di sini kalau teman-teman lihat semua tentang tutorial blogger, saya buat tutorial blogger. Ya lumayan lah view-nya, subscribernya meningkat karena kena ya di search engine YouTube itu mulai kena. Nah, ke bawah saya nggak puas dengan tutorial blogger ini. Karena apa? Penghasilan saya kecil, karena masa saya kecil, karena masa orang yang belajar tentang blogger itu kecil banget teman-teman. Dari 100 dari 1000 orang itu hanya 1-2 orang aja yang mau belajar tentang blogger, yang mau belajar tentang menulis seperti itu. Nah, di sini saya coba, kalau teman-teman perhatikan, turun ke bawah lagi di sana saya ada mulai meranah ke dunia game. Kalau teman-teman lihat, saya bikin konten tutorial tentang game. Habis itu saya bikin lagi tutorial tentang pekerjaan saya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, pekerjaan saya itu apa? Pekerjaan saya dulu waktu itu adalah cetak undangan. Habis itu pekerjaan saya sebagai seorang HRD. Bikinlah saya sebuah tutorial cara menghitung pesangon karyawan. Jadi semua pekerjaan saya itu saya buat tutorial teman-teman, saya buat konten. Jadi dari awal pertama saya itu mendapatkan ide itu adalah dari pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan. Nah, dari situlah mulai bermunculan video-video saya. Kalau teman-teman lihat di postingan terpopuler, ini teman-teman, ini adalah 10 menit jago Excel. Nah, pada waktu itu kan saya seorang administrasi. Ya udah, saya kemampuan administrasi saya olah, saya bikinlah konten seperti itu. Jadilah tentang Excel. Berikutnya lagi, kalau teman-teman lihat ke bawah, di sini ada cara daftar kartu prakerja. Nah, daftar kartu prakerja itu bukan berarti saya bikin tutorial doang. Di sini saya memang benar-benar daftar teman-teman. Kalau teman-teman lihat di video-video saya sebelumnya, saya ada kasih uang 500.000 ke orang lain, 600.000 ke orang lain. Itu adalah uang dari prakerja, karena saya punya komitmen uang dari prakerja tersebut saya kasihkan ke orang-orang yang membutuhkan. Tetapi saya bikin kontennya teman-teman, bikin tutorialnya. Dari situlah jadi pengalaman, pengetahuan atau kegiatan-kegiatan saya itu saya bikin tutorial. Semuanya saya bikin tutorial dengan cara saya seperti ini. Pertama YouTube. Kalau teman-teman lihat, kalau di sini kan saya sebagian ada yang ngerekam layar komputer ya, masih pakai laptop waktu itu saya belum pakai mic. Kalau saat ini saya sudah ada mic, tapi kalau waktu itu saya nggak pakai mic. Jadi laptop memang langsung menggunakan aplikasi Camtasia seperti itu. Yang kedua, pada waktu itu saya kalau ngerekam layar begini, kalau pada saat saya bertatap muka begini, saya menggunakan handphone Samsung J2 kalau nggak salah, Samsung J2. Jadi masih burik ya. Kalau teman-teman lihat, kalau saya ngomong itu udah burik, habis itu ngomong saya lambat banget. Nah, itu saya malu kalau sekarang, tapi nggak saya hapus karena itu pengalaman pribadi saya pada saat saya mulai merangkak ke dunia YouTuber. Jadi di sini teman-teman, yang bisa teman-teman ambil dari perjalanan saya sampai sekarang, dan saya sudah mulai, kalau dulu masih campur aduk ya, berdasarkan pengalaman saya, apapun saya kerjakan saya buat tutorial. Tapi berjalannya waktu, saya harus punya branding dari channel YouTube saya ini. Kira-kira channel YouTube saya ini mau larinya mau kemana. Jadi saya harus punya masa yang benar-benar suka dengan channel YouTube saya. Kalau teman-teman lihat channel YouTube saya sekarang semakin banyak ya. Kenapa saya bukan ternak channel teman-teman? Karena saya itu memposisikan, saya pisahkan antara satu channel dengan channel lainnya. Supaya apa? Kalau saya pisahkan tuh orang-orang yang ngikutin channel YouTube saya itu merasa suka. Karena beda orang beda sukanya apa. Jadi kalau ada orang yang suka channelnya tutorial YouTube, mereka akan mengikuti. Ada juga orang yang sukanya channel masak, ada orang yang sukanya channel mancing, seperti itu. Kan beda-beda tuh. Jadi memang saya kelompokkan supaya mereka itu yang suka itu supaya terkelompokkan. Jadi mereka itu kalau ada notifikasi video saya baru pada saat saya upload, mereka akan nonton lagi seperti itu. Jadi mengapa di video-video terbaru saya udah nggak lagi upload tentang Microsoft Excel, saya tidak lagi upload tentang kegiatan-kegiatan saya, tentang cetak undangan dan lain-lain seperti itu. Karena saya sudah terfokus ke satu niche di channel YouTube saya ini. Jadi buat teman sobatku sekalian, nanti akan saya rangkum ya dari perjalanan saya supaya teman-teman itu bisa mencontoh atau mencoba seperti itu. Jadi dari sini di akhir perjalanan saya harus
mengarahkan channel YouTube saya ke satu niche. Jadi saya bagilah beberapa channel. Nah, kalau teman-teman sobatku sekalian yang baru memulai channel YouTube-nya, kalau seumpamanya sudah satu niche, saran saya teruskan, jangan dicampur. Tapi kalau teman-teman belum satu niche, ya boleh monggo. Oke, di sini saya akan gambarkan dari perjalanan saya YouTube saya mulai dari 0 sampai sekarang seperti ini teman-teman. Jadi pada saat pertama kali teman-teman YouTube, yang pertama kali adalah teman-teman gunakan perangkat yang ada. Apapun perangkat teman-teman yang ada itu gunakan, maksimalkan, nggak usah ngotot teman-teman itu beli perangkat baru, beli perangkat yang lebih besar, itu nggak perlu. Jadi teman-teman gunakan yang ada. Kalau teman-teman hanya menggunakan handphone, gunakan handphone. Saya dulu menggunakan Samsung J2. Kalau teman-teman menggunakan laptop yang seadanya yang bisa hanya ngerekam layar, digunakan juga seperti itu. Jadi gunakan perangkat yang ada. Yang pertama, yang kedua adalah teman-teman gunakan potensi diri teman-teman. Teman-teman tuh bisanya ngapain? Bisanya tuh bikin konten apa? Nah, seumpamanya contohnya teman-teman, aku cumanya bisa bikin konten nih, konten tutorial tentang tukang bangunan, ngelepoh, bikin masang bata. Teman-teman bikin juga tutorial. Kalau teman-teman bisa lihat di channel YouTube saya tukang bangunan, itu semakin lama semakin meningkat karena di sana isinya ya tutorial tentang tukang bangunan, karena di sana melakukan pekerjaan-pekerjaan tentang tukang bangunan. Seperti itu. Itu yang kedua ya, gunakan potensi yang ada di diri teman-teman. Jangan ikut-ikutan dulu. Jangan ada temannya sukses tentang tutorial YouTube, ada temannya sukses tentang video mancing. Teman-teman memaksakan diri, bukan menggunakan potensi diri, tapi memaksakan diri untuk memancing. Nah, sedangkan potensi di alamnya teman-teman, sekitar teman-teman itu nggak ada potensi untuk mendapatkan ikan besar seperti itu. Jadi saran saya jangan ikut-ikutan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah konsisten. Jadi kalau teman-teman lihat di channel YouTube saya konsisten membuat video. Pada saat pertama kali saya nge-YouTube, itu saya konsisten. Bahkan dalam satu hari saya bisa upload 2 sampai dengan 3 video. Nah, saat ini walaupun saya sudah lancar, tapi saya tetap konsisten membuat video. Walaupun nggak setiap hari ya, walaupun dalam seminggu hanya 3 sampai dengan 4 video. Bahkan kadang-kadang seminggu sekali. Tapi saya tetap konsisten membuat video terus. Teman-teman jangan ngeluh. Nah, yang terakhir adalah kontennya teman-teman harus satu niche. Satu niche itu dalam artian teman-teman fokuskan. Kalau teman-teman dari awal memang satu niche, video tentang mancing aja, ya udah tentang mancing aja, nggak usah yang lain. Karena itu teman-teman bisa mengelompokkan satu komunitas. Nah, kesalahan saya pada saat pertama, saya memang campur aduk ya. Campur aduk. Jadi pada saat di akhir saya kesulitan karena banyak subscriber saya yang kabur seperti itu. Yang terakhir adalah teman-teman rajin belajar untuk mempelajari tentang SEO YouTube. Karena SEO YouTube di sini, kalau teman-teman sudah menguasai tentang SEO YouTube, gimana menargetkan search engine, mindset teman-teman itu udah dapat, teman-teman itu dengan mudahnya teman-teman akan mendapatkan subscriber dan viewers. Karena apa? Kita bukan artis yang kita hanya ngevlog dan say hello, hey ini lo saya berada di sini, saya mau gini-gini. Nggak seperti itu. Kecuali kalau teman-teman punya tampang cantik, teman-teman punya tampang ganteng, boleh lah teman-teman itu pasang tampang di depan dan ngevlog, nge-review sesuatu, boleh lah. Tapi kalau teman-teman mempunyai tampang seperti saya pas-pasan, it's okay, nggak usah yang begitu. Kita bikin konten-konten yang bermanfaat, yang benar-benar dicari orang. Nah, contohnya seperti ini. Kita konten sharing, kita berbagi pengalaman, semoga bermanfaat. Semoga juga teman-teman bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan. Tapi rezeki itu beda-beda ya. Kita itu teman-teman bisa nyontek cara saya, tapi rezeki itu beda-beda. Jadi tetap teman-teman minta sama Sing Kuoso bahwasanya pekerjaan saya ini semoga berkah dan bisa menghasilkan untuk keluarga seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, target saya untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang di sekitar saya, yang terutama adalah seperti itu. Oke sobatku, itu saja sharing saya, perjalanan saya. Semoga teman-teman bisa mempelajari dari awal sampai akhir perjalanan saya tersebut, bisa memotivasi channel YouTube teman-teman itu mau diarahkan kemana. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.